Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Atau sekali. Yang saya hormati rekan kerja Perbincang, alhamdulillah bisa hadir dalam acara mustis ini, yang Pak Kapolsek, Pak Danramil yang mewakili, Pak Kabindas, Pak Kabinsa, yang saya hormati Pak Kades serta lembaga desa BPD mendaftaри kegiatan mustis ini. Kemudian Desa Buah Batu beserta jajaran hadir, alhamdulillah. Yang seperti para ketua RW, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, tokoh tani, tokoh pemuda, tokoh agama yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, reg-reg Pak Kades, Musdes terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk Desa Buah Batu, alhamdulillah reg-reg semua komponen elemen masyarakat hadir pada hari ini dalam rangka melaksanakan musdes khusus insidensial. Namanya musdes khusus, Pak, ya karena programnya yang sudah, kalau musdes yang reguler itu sering dilaksanakan tiap tahun sekali ketika menetapkan APBDes. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa musdes pembentukan koperasi ini dilaksanakan seluruh Indonesia, kurang lebih sampai 70.000 koperasi merah putih yang akan dibentuk seluruh Indonesia. Mungkin kalau kita katakan Bojongsoang hanya 6. Kalau berbicara Kabupaten Bandung 270 desa plus 10 kelurahan. Itu sekarang bulan ini mudah-mudahan terselesaikanlah musdesus terkait dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini di Kabupaten Bandung. Kemudian tidak terlepas daripada pelaksanaan kegiatan ini, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Kades, sebagai dasar hukum tentunya kita sudah mengerti bersama bahwa kita menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Jadi diralat punten Pak Kades sanes nomor genep nomor 9 tahun 2025 terkait dengan menjadi dasar hukum utama dalam mempercepat pembentukan koperasi desa kelurahan utama Merah Putih di Indonesia. Kemudian menindaklanjuti surat edaran Menteri Koperasi UKM nomor 1 tahun 2025 yang mengatur tata cara pembentukan koperasi desa Merah Putih, termasuk ketentuan mengenai model bisnis, modul pendirian, dan juga pelatihan sumber daya manusia. Tidak kalah penting, kebijakan Kepala Daerah Bupati Bandung juga sudah mengeluarkan surat edaran Bupati Bandung nomor 500.3/001/1087 Diskop tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung. Ini saya kira cukup jelas sebagai dasar hukum terkait dengan pelaksanaan musdes pembentukan koperasi Merah Putih. Terus saya sampaikan terkait dengan koperasi, kalau menurut kami semua tentunya yang hadir pada kesempatan ini,
lembaga koperasi itu bukan lembaga yang baru. Ini produk lama. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun ini sudah terbentuklah suatu koperasi. Cuman pada waktu itu mungkin untuk membantu ekonomi para pekerja, pegawai negeri terutama, untuk memfasilitasi, untuk memudahkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian di era kemerdekaan juga sama. Pembentukan koperasi sudah terbentuk. Bahkan pada tahun 1947 kalau tidak salah, mohon maaf, ini Bapak Wakil Presiden kita Pak Hatta juga sebagai duta, bukan duta koperasi, sebagai ketua koperasi ya, pelopor Bapak Koperasi Indonesia. Lembaga ini bukan lembaga yang hal yang baru. Dari sisi koperasinya itu tentunya tetap menganut prinsip-prinsip koperasi, yaitu dari anggota untuk anggota. Tidak lain, hanya seperti itu. Cuman mungkin dengan era yang sekarang, dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, itu menguatkan kembali dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di desa terutama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu tentunya Koperasi Mandiri ada sebuah program strategis yang bertujuan untuk membangun ekonomi desa dan kelurahan melalui usaha bersama dengan fokus pada pemanfaatan potensi lokal. Jadi saya sarankan nanti Pak Kades, saya sampaikan ketika nanti sudah terbentuk baik kepengurusan maupun yang pendiri nanti koperasi, tolong diinventarisir kebutuhan muatan lokalnya. Jadi jangan sampai membentuk unit usaha tapi permasalahannya tidak ada. Lihat potensi yang ada, inventarisir. Apakah di sini pertaniannya masih ada? Apakah di sini mungkin culture daripada warga masyarakatnya, pendidikannya, mata pencariannya, status sosialnya, tolong dilihat dulu. Jadi jangan sampai membuat unit usaha tetapi tidak bermanfaat. Jadi kami harapkan dengan pembentukan koperasi ini betul-betul dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Jadi harus betul-betul serius. Bahkan nanti yang menduduki strukturnya juga pengurusnya harus yang profesional. Harus yang profesional. Jangan sampai nanti ketika berjalan tidak bisa merumuskan apa yang harus dilakukan. Karena nanti mungkin kemarin saya mengikuti acara launching yang alhamdulillah se-Jawa Barat. Jadi ke depan prinsipnya nanti koperasi itu akan diberi pinjaman, tetapi yang sekarang rumor 3 miliar itu sebetulnya betul 3 miliar, tapi polanya dirubah. Jadi bukan bagi-bagi bancakan, Pak. Satu koperasi misalkan 3 miliar, ini 3 miliar, 3 miliar. Jadi ketika koperasi ingin mengajukan permohonan bantuannya, ini disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Jadi nanti pengurus koperasi mengajukan misalkan salah satu contoh membuat gudang. Untuk gudang untuk apa? Baik untuk logistik, untuk produk pertanian, alsintan, nanti mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya kalau kita mengajukan itu sering dinaikkan di markup. Kebutuhan kan 200 juta, pasti di markup jadi 500 juta. Tapi tidak cina nahabat di markup, nggak bisa jadi pasien turun, padahal kebutuhan 200 juta. Nanti ketika mengusulkan misalkan membuat bangunan gudang 500 juta, ketika nanti diusulkan, nanti ada bank khusus untuk memverifikasi berapa yang sebetulnya kebutuhan membangun bangunan tersebut. Misalkan dari 500 juta, ini tentukan 300 juta real cost. Nah itu yang di ACC nantinya, dan itu harus dikembalikan dan sifatnya kredit. Terkait dengan bank mungkin berpikirnya kalau dengan urusan bank pasti urusannya dengan OJK, urusannya dengan bunga. Tapi mungkin nanti ada kebijakan baru, mungkin kalau saya positif thinking aja, diatur
Karena saya melihat kebijakan Pak Bupati ketika menggulirkan ekonomi bergulir tanpa bunga anggunan itu dengan bank, itu bisa kebijakannya. Apalagi ini untuk membesarkan koperasi merah putih yang strategi nasional. Mungkin ada kebijakan baru. Apakah nanti mungkin tanpa agunan? Mungkin ya. Kemungkinan itu regulasi kan sekarang lagi dibangun dalam rangka untuk penguatan ketika nanti seluruh Indonesia koperasi desa merah putih ini sudah terbangun. Kemudian tadi saya kembali lagi kepada potensi. Ini tolong diinventarisir dari sekarang kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dilakukan. Dan informasinya lagi ketika berbicara uang di koperasi merah putih tidak ada uang cash, semua TNT. Itu aya namanya pengartos hariwang. Pengartos mah jika orang gaduh istri, jika uang kayak istri teh kabita deui kagoda. Jadi sekarang sistem TNT. Terus bidang-bidang usaha tentunya simpan pinjam, is okay lah. Koperasi identik dengan simpan pinjam ya. Tapi mungkin nanti diatur dengan rapat anggota tahunan berapa, karena prinsip-prinsip daripada koperasi tetap simpanan wajib, simpanan pokok itu harus dilakukan. Tadi pengembangan untuk modal itu kan bisa hibah, bisa kerjasama dengan CSR, bisa kerjasama dengan pihak yang lain, itu bisa dilakukan sebetulnya. Makanya saya pesan nanti Pak Kades, Pak BPD, semuanya pengurusnya ini harus profesional dan visioner untuk membangun perekonomian. Toh jangan ini yang lainnya. Demi untuk kemajuan perekonomian masyarakat di desa. Nah, ketika nanti ingin melakukan bidang usaha pangan misalkan atau sembako, penyediaan bahan pokok masyarakat, kebutuhan masyarakat. Tentunya kalau kita melihat secara kultur daripada Kecamatan Bojongsoang, saya kira Kecamatan Bojongsoang ini sudah merupakan kecamatan yang masa transisi lebih kepada perkotaan, ya, ke perkotaan. Tapi alhamdulillah kalau desa Buah Batu ini masih ada lahan-lahan pertanian yang sudah ditetapkan oleh PDS LSD, betul? Berapa hektar? Yang di LSD kan? Karena kalau belum di LSD kan, belum di PDS kan, kecenderungan nanti akan berubah fungsi jadi perumahan, jadi pemukiman. Nanti ada tadi dibuatkan gudang untuk produksi pertanian, ternyata tahun berjalan berubahlah status lahannya. Tapi kalau desa yang lain yang saya tahu, Bojongsari, Bojongsoang itu sudah ada LSD-nya, Pak. Udah ada PDS, LSD, lahan sawah yang dipertahankan itu aman saya kira. Contoh misalkan Buah Batu berapa hektar kira-kira Pak BPD lahan pertaniannya, lahan sawahnya? 100 hektar, 300 hektar. Ini kalau kita analisa produksi padi itu 1 hektar idealnya berapa? Ukurannya 7 ton kali 100 hektar, 300 hektar, 7 kali 3 22.100 ton. Ya, hitung kebutuhan masyarakat Desa Buah Batu berapa kebutuhan beras? Apakah nanti perhitungan apakah nanti tercukupi untuk satu desa Buah Batu atau mungkin surplus? Tapi ketika nanti si gabahnya ditampung oleh koperasi dan diolah nanti sebagai cadangan pangan. Kemudian sembako lagi yang lain-lainnya, minyak goreng, gula pasir. Tapi merenang harganya ulah bersaing dengan pasar. Dan kalau sama dengan pasar pasti komo baik di kota Manarampe. Kalau berbicara desa-desa pinggiran di daerah-daerah Pangalengan dan Cabal itu, ya kehadiran koperasi itu membantu sekali.
Ya karena sulit ke pasar lagi musiman, mingguan, keama. Nah, kalau di sini mungkin bisa bidang-bidang usaha yang memang sangat diperlukan. Karena melihat bidang-bidang usaha koperasi merah putih itu banyak sekali, selain daripada kebutuhan pangan, kebutuhan pokok masyarakat, kemudian sampai apotek desa, klinik desa juga bisa, pergudangan juga bisa. Ya kalau tidak ada permasalahan dengan penyediaan obat, ya buat apa juga. Tapi kalau bisa bersaing obatnya dengan apotek yang lain, bisa juga untuk pendekatan pelayanan. Jadi semua koperasi ini akan menjembatani kebutuhan warga masyarakat, khususnya di desa masing-masing, terutama di Desa Buah Batu. Itu penginten sekedar saya menyampaikan pesan-pesan dari saya pribadi selaku Kepala Kewilayahan Kecamatan Bojong Soang. Ya, mudah-mudahan pada pelaksanaannya Musdes pada hari ini Desa Buah Batu bisa berjalan lancar, bisa berjalan kondusif, sukses tanpa ekses. Dan mudah-mudahan keberadaan nanti pembentukan koperasi yang sudah berdiri koperasinya bisa berjalan lancar, tidak ada permasalahan. Amin. Jadi Pak Kades tenang. Jadi mau ngaganggu karena APBDes. Ya itu kan langsung dari Pak Gubernur. Yang dikhawatirkan kemarin itu Pak Kades itu kekhawatiran anggaran desanya ini tersedot oleh koperasi. Nah, nanti ada bantuan khusus keuangan untuk koperasi. Nah, bagaimana dengan keadaan BUMDes? BUMDes dengan koperasi, BUMDes berjalan saja sesuai dengan bidang usahanya. Koperasi berjalan saja. Kemudian nanti tentukan lagi kantornya pada di mana heula. Untuk sementara ini mungkin perencanaan, pengawalan, saya kira modal tidak cukup besar. Karena modal pasti tergantung daripada jumlah anggota. Betul? Betul. Ya, koperasi kan prinsipnya dari anggota. Iya. Taruh tentukan. Misalkan ketika simpanan pokok 50.000 yang satu kali, yang simpanan wajib 1 bulan sekali. Kalau anggotanya 100 tinggal mengkalikan saja. 1 tahun 1 orang hanya 1.200.000 kali 100, tak eta modal awal pasti nanti. Mun 1.000. Bingung sudah. Lamun 1.000. Mati harian anggotanya. Mun 10.000. Kan ada kelembagaan dulu, sampaikan RT, RW, Posyandu, perangkat desa, BPD, anggota itu yang sudah memiliki siltap bisa menjadi anggota koperasi terkait dengan nilai berapa wajib, berapa simpanan pokok, maka itu mah tergantung daripada rapat anggota tahunan. Kesepakatannya keputusan tertingginya ada di RAT. Kalau perencanaan desa, keputusan tertingginya ada di Musdes. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi sukses Pak Kades, Pak BPD untuk Desa Buah Batu pada hari ini sudah bisa menyelenggarakan Musdesus pembentukan koperasi merah putih. Mudah-mudahan diberi kelancaran pada waktunya dan mudah-mudahan kami pun mohon doanya, mudah-mudahan di minggu ini 6 desa meninggalkan 1 desa Bojong Sari minggu ini selesai musdesnya. Tinggal nanti memikirkan bagaimana menjalankannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, ada pesan-pesan dari panitia. Pada kesempatan ini saya diberikan mandat untuk membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musdesus pembentukan koperasi Desa Merah Putih secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Desa Buah Batu